Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Operating System akan mempresentasikan tentang virtual machine dan VirtualBox. Saya David Ken. Saya Diki Dharma Susanto. Saya Wilson Wijaya. Pertama-tama kami akan menjelaskan apa itu virtual machine. Virtual machine adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem operasi atau OS tambahan di dalam sistem operasi utama atau host. VM berfungsi sebagai lingkungan komputer virtual yang memiliki sumber daya seperti CPU, RAM, dan penyimpanan virtual. Semua proses di VM berjalan terisolasi dari OS utama. VirtualBox. VirtualBox atau Oracle VM VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai sistem operasi atau OS di dalam satu mesin fisik, yaitu dalam bentuk virtual machine. Dengan menggunakan VirtualBox, pengguna dapat membuat dan menjalankan beberapa OS dalam satu komputer secara bersamaan, tanpa memerlukan perangkat keras tambahan. VirtualBox mendukung berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, Mac OS, Solaris, dan lainnya. Setelah mengetahui apa itu VirtualBox bukan sebuah sistem operasi, tetapi platform untuk virtualisasi yang memungkinkan menjalankan sistem operasi tamu atau GUI OS. Di dalam sistem operasi host, VirtualBox memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola virtual machine yang bisa menjalankan OS yang berbeda dari OS yang berjalan di komputer utama. VirtualBox dikenal memiliki kinerja yang baik, andai dan stabil untuk berbagai skenario virtualisasi, termasuk pengujian perangkat lunak, simulasi server, atau menjalankan sistem operasi tambahan. Yang kedua, VirtualBox memiliki komunitas pengguna dan pengembang yang aktif. Hal ini membuat dokumentasi, tutorial, dan bantuan teknis mudah ditemukan. Yang ketiga, ada kompatibilitas multiplatform. Yang keempat, ada dukungan untuk banyak sistem operasi tamu, serta kemudahan bagi penggunanya. Dan yang terakhir, dengan antarmuka yang intuitif, VirtualBox mudah digunakan bahkan untuk pemula. Panduan instalasi dan konfigurasi yang tersedia secara luas juga membantu pengguna dalam memulai. Oke. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama adalah mendukung berbagai sistem operasi. VirtualBox sendiri mendukung berbagai sistem operasi, baik itu Windows, Linux, maupun lainnya. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menguji atau menjalankan aplikasi yang hanya tersedia pada OS tertentu tanpa harus melakukan dual boot atau menginstal sistem operasi di mesin terpisah. Selanjutnya itu adalah gratis dan open source. VirtualBox tersedia secara gratis dan bersifat open source sehingga dapat diunduh, dipasang, serta dimodifikasi sesuai kebutuhan tanpa biaya lisensi. Ini menjadikannya pilihan yang terjangkau bagi banyak pengguna dan perusahaan. Yang ketiga, isolasi dan keamanan. Setiap virtual machine yang dijalankan di dalam VirtualBox terisolasi dari host OS dan mesin virtual lainnya. Ini memberikan keamanan yang lebih tinggi karena kerusakan yang terjadi pada OS tidak akan mempengaruhi host atau virtual machine lainnya. Selanjutnya adalah fleksibilitas konfigurasi. VirtualBox menawarkan berbagai opsi untuk mengkonfigurasi virtual machine, termasuk pengaturan CPU, RAM, ruang penyimpanan, jaringan, dan perangkat lain. Pengguna dapat menyesuaikan virtual machine sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing. Selanjutnya adalah dukungan untuk sistem operasi 64 bit. VirtualBox mendukung baik sistem operasi 32 bit maupun 64 bit sebagai guest operating system yang memungkinkan menjalankan aplikasi atau sistem operasi dengan arsitektur yang lebih modern. Kekurangannya adalah performa tidak maksimal. VirtualBox seringkali lebih lambat dibandingkan aplikasi virtualisasi lainnya. Kalau kamu menjalankan program berat, performanya mungkin dapat terasa kurang kencang dibandingkan virtual lain seperti Hyper-V. Selanjutnya adalah grafis kurang mendukung.
Apabila kita ingin memainkan game atau aplikasi desain 3D yang membutuhkan grafis tinggi, VirtualBox akan kurang cocok. Akselerasi grafisnya ada, tetapi hasilnya sering kurang memuaskan. Sulit terhadap hardware baru. Beberapa perangkat keras modern mungkin tidak bisa terdeteksi dengan baik di VirtualBox. Saat memakai perangkat yang lebih canggih atau unik, ada kemungkinan fitur tertentu tidak dapat berjalan dengan sempurna. Yang keempat adalah kurangnya fitur untuk kebutuhan besar. Fitur profesional seperti pengelolaan banyak virtual mesin di satu tempat atau integrasi dengan cloud pada VirtualBox kalah dibandingkan software lain yang lebih berfokus untuk perusahaan besar. Yang kelima, beban berat untuk komputer. VirtualBox bisa membuat komputer menjadi lambat, terutama kalau spesifikasinya kurang atau pas-pasan. Menjalankan banyak mesin virtual sekaligus akan membuat sistem host terasa lemot dan berat. Ya, selanjutnya ada tutorial. Pertama, kita harus cek dulu virtualization ini udah di-enable atau enggak. Cara ceknya tuh, kita buka Task Manager, ke Performance, di CPU, ada namanya virtualization enabled. Kalau belum di-enable, kita bisa buka BIOS, terus cari virtualization-nya baru di-enable. Next, kita download yang namanya VirtualBox-nya. Link download-nya tuh virtualbox.org. Dari virtualbox.org ada download, kita ke download aja. Terus ada yang namanya Windows Host. Kita tinggal klik, dia otomatis download. Ini kebetulan saya sudah download. Terus habis download VirtualBox, kita butuh apa? Kita butuh ISO. Nah, kita download ISO yang kita mau. Kebetulan saya mau makainya ISO Ubuntu. Itu ISO dari Linux. Tinggal ke ubuntu.com, terus kita ada get Ubuntu, download Ubuntu desktop. Bisa dipilih yang mana yang diinginkan. Setelahnya, kita tinggal jalanin VirtualBox-nya dulu. Ini boleh di next, di accept, dibaca dulu kalau mau. Di next. Ini warningnya network interference, berarti kita nggak bisa pakai network dulu sebentar kalau nggak salah. Terus ini pakai Python, di next aja, install. Oke, udah selesai, kita boleh jalanin aja VirtualBox-nya. Nah, ini tampilan utamanya. Di sebelah kiri ini bakal ada virtual mesin yang kita buat. Terus di kanan ini kan belum ada nih, jadi kita bisa pencet new aja buat bikin. Terus ini ada name, saya kasih nama Ubuntu karena saya downloadnya Ubuntu. Terus ini folder penyimpanan virtual mesinnya di mana. Terus ini ISO-nya, kita bisa pilih yang Ubuntu yang udah di-download tadi. Ini Ubuntu-nya. Nah, ini dia langsung ngedetect Linux, type-nya Linux, dan subtype-nya Ubuntu. Boleh di next. Di sini ada yang namanya username sama password. Ini passwordnya boleh diingat, soalnya ini bakal dipakai tiap kita mau masuk ke virtual mesinnya lagi. Boleh di next lagi. Di sini kita dapat ngatur ya, base memory sama prosesornya. Default-nya itu dia kasihnya 2,48. Nah, ini ada yang warna hijau, orange, dan merah. Ini maksudnya apa? Yang hijau ini bisa kita pakai, yang orange sama merah ini sebenarnya kita udah pakai di OS bawaan komputer laptop kita gitu. Nah, ini saya next saja, kasih 2 GB sama 1 CPU aja. Ini di size-nya bisa dipilih sebenarnya.
Mau lebih banyak atau lebih enggak? Ini pre-allocate full size maksudnya gimana? Ini 25 GB, ini nggak langsung semuanya dipakai. Jadi kalau kita pre-allocate size, ini 25 bakal dipakai semua, jadi kita nggak bisa pakai di OS utama kita, tapi ada di sini, ya, dipakai di sini. Nggak usah sih sebenarnya. Nah, di sini ada summary-nya. Kita bisa lihat kayak di mana foldernya, username sama passwordnya tadi ada di sebelumnya. Terus dia pakai berapa RAM, berapa prosesor, dan berapa size. Boleh di finish. Nah, ini udah ada ya. Tinggal kita power on aja. Nah, ini virtual machine-nya lagi jalan, baru jalan. Boleh ditunggu aja sebenarnya. Tapi ini bisa ditutup di kanan ini. Kita tunggu, kita tunggu. Oke. Mungkin sambil tunggu saya jelasin ini ya. Ini ada shortcut namanya host.+f ya. Ini host ini sebenarnya bisa kita lihat di kanan bawah itu right control. Cara kita bisa ubah sebenarnya di input keyboard, terus keyboard setting kalau nggak salah. Nah, ini host key combo. Saya biarin aja kontrol kanan. Cancel. Nah, view-nya kita bisa ganti. Kita bisa full screen. Kalau di full screen, kayak ini semua hilang kan. Yang kayak view apa segala macam, itu sebenarnya ada di bawah sini. Kita bisa balik sebenarnya. Oke, ini udah ada ya ujungnya. Di sini kita bisa pakai apa aja sebenarnya, kayak OS biasa aja. Nah, terus cara tutupnya gimana? Kita bisa ACPI shutdown di sini. Ada pause juga, ada reset juga. Reset ini ngulang semua. Pause ini kita bisa pause, dia berhenti total virtual machine-nya. Terus bisa dilanjutin lagi kalau mau. Ada juga yang namanya Jace atau Resize Quest Display. Ini dia bikin full screen langsung, kayak misalkan ini yang abu-abu di sini, dia bakal harusnya ke oke. Nggak bisa. Ya udahlah. Nah, gini. Ini Ubuntu-nya bisa di-cancel aja. Oke. Mungkin udah ya. Kita tinggal tutup lagi Ubuntu-nya. CPI shutdown. Ini lagi tutup. Oke, udah ketutup Ubuntu-nya. Sekian. Oke. Jadi kita udah cek virtualization, kita udah download VirtualBox, udah download ISO, udah jalanin VirtualBox ya, dan udah nutup juga. Next, kita tinggal ke slide. Terima kasih telah menonton. Sekian dari kelompok kami.